kelompok 5 yang beranggotakan Alivia Anjanirum dengan NIM 025, Diah Mardanita dengan NIM 110, Sherly Raisa dengan NIM 114, dan Lutfi Zatrohmah dengan NIM 117. Akan mempersembahkan resumen dari penjelasan 8 standar PAUD. So, let's check it out. 8 standar pendidikan anak usia dini, yaitu meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 8 Standar Nasional Akreditasi PAUD TKRA terbaru. Akreditasi adalah bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan, di mana Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal atau BAN PAUD dan BNF menjadi bagian secara regulatif menerima mandat sebagai institusi akreditasi untuk satuan pendidikan PAUD dan BNF. Yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan adalah tingkat pencapaian perkembangan sebagai aktualisasi potensi aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Tahapan pencapaian perkembangan anak setiap usia berbeda-beda. Pencapaian perkembangan anak dilihat berdasarkan atas 6 aspek lingkup perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Sebagai dasar, menstimulasi anak yang dapat dilihat dari Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Guru dan orang tua perlu memantau perkembangan sebagai dasar untuk menstimulasi anak. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup kurikulum, dokumen KTSP, acuan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan kompetensi perilaku keselamatan diri. Standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses terdiri dari program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, program holistik integratif, keterlibatan orang tua, dan pengawasan pembelajaran. RPPH dibuat mengacu pada RPPM. Komponen minimal RPPH antara lain identitas lembaga, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alat dan bahan, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, instrumen penilaian, hasil belajar peserta didik. Ruang lingkup penilaian terdiri dari panduan penilaian, teknik penilaian, dan laporan perkembangan anak. Yang pertama yaitu checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda tangan khusus. Yang kedua yaitu catatan anekdot, adalah mencatat seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu atau hari ke hari. Yang ketiga yaitu hasil karya anak. Hasil karya anak adalah kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Contohnya, pengerjaan tangan atau karya seni. Yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai kelayakan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari pendidik atau instruktur dan tenaga kependidikan. Untuk ruang lingkupnya yaitu meliputi kualifikasi akademik pendidik, kompetensi pendidik, kualifikasi akademik tenaga kependidikan, dan kompetensi tenaga kependidikan. Untuk kualifikasi akademik pendidik, ini harus memiliki ijazah D4 atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Atau bisa juga ijazah D4 atau S1 kependidikan lain yang relevan
seperti psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Untuk kompetensi pendidik, pada lampiran 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu tenaga pendidik diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain itu juga, tenaga kependidikan diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, penelitian dan pengembangan, supervisi akademik, dan evaluasi pendidikan. Nah, yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi, media pembelajaran, alat dan bahan ajar, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk ruang lingkupnya yaitu meliputi sarana pendidikan, sarana pembelajaran, dan instansi. Nah, untuk lahan seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh lembaga PAUD? Nah, yang pertama yaitu luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani. Yang kedua yaitu ruang untuk melakukan kegiatan anak minimal 3 meter kuadrat untuk per anak. Yang ketiga yaitu kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup materi: 1. Visi dan misi, 2. Tujuan, 3. Rencana kerja lembaga, 4. Kalender pendidikan, 5. Struktur organisasi, 6. Jaringan kemitraan, 7. Pengadministrasian, 8. Supervisi dan pelaporan. Standar pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan biaya personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.